Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat di mana AI kita ini bukan chat lewat script ini lagi. Karena menurut saya di sini udah cukup oke ya, udah ada dashboardnya, udah bisa chat di sini. Nah, sekarang saya nggak mau dia bisa chat di sini doang, tapi kita buat dia bisa chat lewat Telegram. Oke, jadi sekarang kita akan buat chat ini akan berpindah ke Telegram, dan yang website ini kita fungsikan tetap bisa chat, cuma dia lebih ke untuk lihat grafik dan orang bisa chat lewat Telegram karena Telegram itu bukannya lebih gampang kayak WhatsApp dan lain-lain. Kenapa kita nggak pakai WhatsApp? Karena WhatsApp itu berbayar ya, jadi untuk berbayar baru bisa pakai WhatsApp, dan sementara kita pakai Telegram karena Telegram botnya itu bisa dibuat dengan gratis. Kita lanjut ke sini untuk minta Gemini-nya buatkan tutorialnya lagi untuk membuat bot Telegram yang bisa langsung terhubung ke sini. Oke, sekarang langsung aja kita ketikkan prompt-nya. Maunya kita apa, langsung ketikkan. Sekali lagi, saya nggak baca prompt sama sekali. Kita langsung pikirkan apa yang kita mau, kasih tahu Gemini-nya. Kita mau, sekarang, saya mau kita bisa kirim, kita bisa catat uangnya itu lewat Telegram bot. Jadi nanti kita punya satu bot di mana bot itu bisa langsung catat uangnya. Bot itu juga bisa berfungsi untuk kita masukkan link Google Sheet kita dan API key kita. Kalau belum ada Google Sheet yang terhubung dan API key yang terhubung, maka otomatis di Telegramnya akan muncul cara masukkan sheet atau key-nya juga. Jadi sekarang selain bisa chat di apps script, bisa juga chat lewat Telegram. Buatkan saya step by step nya dengan lengkap sehingga saya bisa ikuti, dan kalau ada kode tinggal saya copy dan paste. Jangan lupa kasih tahu yang jelas kodenya simpan di mana. Kira-kira begini ya. Jadi kita maunya ini chatnya bisa lewat Telegram. Kita kirim, kita lihat apa yang dia balas. Oke, bisa ya ini berarti ya. Karena Google Apps Script memiliki sebuah URL web app, kita bisa memanfaatkannya sebagai webhook untuk Telegram. Cari bot paddle. Oke, langkah pertama kita akan buat bot di Telegram ya. Ketik new bot. Oke, kita akan langsung buka Telegram kita di HP teman-teman sendiri ya. Di sini saya sudah terkonek ke HP saya. Saya langsung buka Telegram. Di sini kita langsung cari yang namanya bot father. Oke, kita buka bot father. Di sini pertama yang harus kita lakukan adalah start, pencet start. Lalu kita bisa langsung buat new bot. Caranya adalah garis miring, lalu new bot. Nah, pilih yang new bot ini. Tuh. Nah, kita pertama akan membuat botnya mau dipanggil sebagai nama apa. Misalnya kita kasih nama dompet AI ya, dompet AI. Bebas, ini bebas, teman-teman bisa kasih nama apa aja. Nah, sekarang adalah username dari botnya. Nanti dikirim link Telegramnya itu, ini adalah username-nya. Nah, username ini hanya bisa ada satu. Jadi kalau misalnya username yang kita mau itu udah dipakai sama orang, nah itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi kita harus buat yang berbeda. Di sini kadang udah banyak banget yang dibuat sama orang. Jadi
kita harus buat nama yang agak unik. Coba ya, dompet AI bot. Dan jangan lupa di sini di ujung itu harus diakhiri dengan bot, dengan tulisan bot. Jadi apapun yang teman-teman mau kasih namanya, jadi di ujungnya itu harus dikasih bot. Apa yang terjadi? Oke, sudah berhasil ya. Dompet AI bot itu masih bisa. Nah, kalau teman-teman coba dompet AI bot lagi itu udah nggak bisa karena sudah saya pakai. Jadi teman-teman silakan pakai yang lainnya. Oke, sini sudah berhasil. Di sini sudah muncul kodenya yang bisa kita lihat, yang HTTP API, lalu di bawah itu ada kode teman-teman. Silakan di copy kodenya. Dan nanti kita akan masukkan langsung ke sini. Oke, kita masukkan ini ke link dulu ya. Jadi kamu tidak perlu mengedit kode lama. Coba tambahkan fungsi do post setelah ini. Jadi kita buka lagi kode kita. Code.js di mananya? Do post, mana do post? Bentar, mana do post nih? Do post. Tidak ada do post, bentar. Kamu tidak perlu menghapus kode yang lama. Cukup tambahkan fungsi do post di bagian bawah file code.js. Oke, berarti bukan udah ada ya, bukan edit ya, kita tambah nih. Tambah di paling bawah. Kasih ini. Oke, ini silakan diisi dengan kodenya teman-teman. Di sini saya copy kodenya saya. Oke, kita langsung pastekan kode yang tadi kita copy dari Telegram ke sini. Oke, kita save. Lalu di bawahnya jangan lupa kasih ini function do post ini. Ini masih banyak logika-logika yang belum dia kasih ya. Jadi kita harus gini aja. Kita salin semua aja ke sini. Oke. Saya agak bingung. Waktu di bagian kode gas. Ini kode titik gas saya. Bantu saya tuliskan ulang ya. Jangan tuliskan ulang. Bantu saya buatkan full yang bisa hubung ke Telegram tadi. Ini kode kita langsung paste di bawah sini. Kita submit. Harusnya dia akan buatkan full kode.js kita. Ganti dengan kode di bawah ini. Oke, kita tinggal ganti ya harusnya. Ntar dia mengubah yang lain nggak ya? Ini yang kita takut nih, dia mengubah format yang sudah ada nih. Kita coba lihat ya promptnya apakah diubah nih. Kamu adalah asisten waktu alasan aturan. Tuh dia mengubah ya kayaknya ya, aturan balasan jika user saldo laporan. Dia mengubah nih format kita. Oke, kita nggak akan copy yang di atas, kita akan copy yang di bawah aja. Jadi pastikan di sini jangan lupa ininya kita simpan paling atas. Ini Gemini key-nya ganti file token. Gemini key-nya di mana ya? Tuh, hati-hati ya, ini jangan langsung copy sembarangan ya. Ini Gemini API key-nya juga hilang. Gemini API. Tuh, banyak yang hilang jadinya. Hati-hati, kita copy yang perlu aja, yaitu ini. Sesuai dengan arahan yang tadi ya, yang di atas. Lalu kita copy cukup yang do post-nya. Ini aja. Fungsi untuk Telegram tuh. Cukup copy ininya aja, jangan copy yang lain atau mengubah yang lain. Simpan di paling bawah. Save.
Oke, sekarang kita lanjut. Kalau udah di save, kita lanjut ke bawahnya ini. Apa yang harus dilakukan? Simpan, klik tombol deployment. Jadi harus new deployment ya. Sekarang yang deploy, new deployment, jangan manage lagi, harus new deployment. Lalu kita isi lagi ya ini ya. Deskripsinya bot Telegram update. Lalu apalagi? Execute as me. Lalu harus pilih anyone atau siapa saja ya. Di sini harus pilih anyone atau siapa saja. Klik deploy. Lalu copy web URL yang baru dihasilkan, hubungkan ke Telegram. Copy link di bawah ini ke browsermu, tapi ganti bagian yang ditandai. Kita copy ini ya ke browser, lalu kita ganti nih, ini bot tokennya kita hapus, kita ganti dengan bot token kita yang ada di atas ini tadi yang kita copy ini ya, kita ganti jadi ini, paste. Lalu apa lagi nih, webhook URL webmu. Nah, di sini kita ganti jadi URL web kita yang di mana, yang di sini, yang di deploy tadi. Sorry, bukan di sini, manage deployment. Nah, yang ini ya, tuh yang bot Telegram update. Copy URL-nya, masukkan ke sini, lalu apa, lalu enter. Oke, muncul error. Sebentar, kita kopikan ya, kita kopikan linknya. Pas di langkah ketiga muncul error. Tuh, jadi semua yang terjadi tuh kita tinggal copy nih. Error karena ada kali kecil terlewat pada URL pemanggilan webhooknya. Pada API Telegram kamu wajib menyatakan kata bot. Oh, jadi yang ini ya, kita kehapus tadi botnya, harusnya ada bot di sini. Nah, ini tinggal dia udah perbaiki, kita tinggal copy aja. Lalu masukkan lagi. Oh, enter. Apakah sudah berhasil? Oke, true. Lalu resultnya true, description webhook sudah set ya, jadi sudah berhasil. Jika berhasil, browser kamu akan menunjukkan seperti ini. Oke, sudah sama, berhasil. Buka aplikasi Telegram, cari bot kamu, klik start. Oke, sekarang harusnya kalau kita coba akan berhasil ya. Tapi sebelum kita coba, kita mau tambahkan lagi satu fitur di mana kita coba tanya dulu. Sekarang kalau di Telegram, apakah sudah bisa disconnect? Jadi kalau misalnya Telegramnya udah connect nih, apakah dia sudah bisa disconnect gitu? Ngerti ya, disconnect itu yang ini ya, yang kalau kita udah connect kita bisa putus koneksi nih. Kalau misalnya Telegramnya udah di connect, apakah dia sudah bisa disconnect? Lalu apakah semua Google Sheet, apakah semua bisa di disconnect? Kita submit. Saya sudah memberikan perintah khusus untuk disconnect. Oke, jadi sekarang kalau misalnya kita mau reset, kita tinggal pencet reset. Nanti data terhapus akan menghapus ini. Oke, mantap ya. Berarti sekarang semua fungsinya sudah di sini dan kita bisa set comment nih, teman-teman. Di sini buka bot father, set comment, pilih bot kamu, kirim teks di sini. Oke, jadi kita bisa nih di Telegram, jadi kayak ada komen-komen, nanti kita akan set dulu. Kita kembali buka bot father kita, lalu kita kasih garis miring bot comment. Set comment. Lalu pilih bot kita ya, yang ini dompet AI nih. Oke, kita set comment. Kita kasih ini ya. Kalau start, memulai bot. Lalu kalau reset, putus koneksi dan ganti spreadsheet atau API key.
Ini kalau teman-teman punya WA silahkan copy ke WA lalu copy tinggal paste ke sini ya biar gampang. Oke, komen sudah diupdate. Sekarang kita akan cobain bot kita ya. Bot kita itu langsung pencet di sini tadi dompet AI.bot. Oke, sudah masuk di sini, sudah start. Oke, belum ada spreadsheet. Silakan kopikan link spreadsheet yang di sini. Lalu kita akan pastekan di sini. Spreadsheet ID disimpan. Sekarang kirimkan API key. Oke, silakan masuk ke sini API key-nya yang ini. Silakan masukkan lagi ke Telegramnya. Simpan. API key tersimpan. Sekarang kamu bisa mulai catat. Oke, kita coba langsung ya. Kita coba nih. Coba beli nasi goreng 20k 29k. Apakah bisa? Oke, sekarang udah bisa langsung masuk ya nih di Google Sheet. Kita chat di Telegram, Google Sheet-nya sudah langsung update. Tapi masalahnya dia nggak balas ya di sini ya. Botnya nggak kasih balasan. Kalau kita kasih coba ya rekap saldo dia balas nggak? Oke, rekap saldo dia nggak balas juga. Berarti sekarang AI-nya masih nggak balas ya. Dia sudah mencatat tapi tidak membalas. Oke, itu masalah pertama kita. Kalau misalnya kita reset, udah muncul belum? Tuh, udah muncul ya. Start dan di reset udah muncul. Oke, sekarang kita akan kasih tahu AI kita bahwa sekarang sudah bisa. Tapi pas catat beli nasi goreng 29k, dia sudah masuk ke spreadsheet. Tapi di Telegram tidak ada balasan sama sekali. Dan pas kita tekan rekap saldo juga gak ada balasan apa-apa. Kalau mau kasih full kode JS nya lagi silakan aja. Kita akan kasih mana codingan saya hilang. Kita buka lagi extension app script. Ini full codingan code.js saya akan kopikan lagi. Ini full kode.js saya. Kita kasih tahu jangan ubah yang tidak berhubungannya, ubah yang salah aja. Oke, biar dia nggak ubah prompt kita lagi nih. Tadi kan dia ubah prompt kita nih. Takutnya ada yang salah dan nggak kita copy. Kita coba minta dia yang syncing ya, yang pro nih. Kita tunggu agak lama ini. Sekarang sudah berhasil. Adanya data async pada fungsi proses chat di Google Apps Script, proses pengambilan data cari baris kode ini. Copy, paste, Ctrl V, Ctrl F, paste. Ini ganti jadi ini. ASYNC-nya dihilangkan katanya. Oke, save. Satu hal lagi, agar kedepannya jika ada error kamu bisa tahu apa penyebabnya, tidak diam-diam gagal, kamu bisa mengubah bagian bawah do post pada blok catch. Copy, paste, silent error-nya diganti dengan ini. Save. Jangan lupa setelah mengubah kode di atas, kamu wajib melakukan deploy ulang agar perubahan terbaca oleh Telegram. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang kali ini kita nggak bisa manage deploy lagi ya, kita harus deploy ulang, new deployment nih katanya. Oke, sekarang kita mau langsung tambah satu lagi, bisa nggak? Kalau misalnya ini, kita coba lagi ya. Oke, sekarang kalau misalnya
salah atau API key yang dimasukkan itu salah, bisa nggak kasih peringatan juga, jadi nggak sembarangan accept. Oke, ini agak lama ya, kita masih pakai yang pro ya, lupa tadi, harusnya pakai yang cepat aja. Sangat brilliant, bagaimana caranya? Ganti seluruh isinya dengan kode di bawah ini. Oke, do post nih, do post kita ganti dengan ini. Kita cari do post mana tadi, do post di bagian sini. Oke, ini ya. Ini kita ganti, lihat garisnya sampai sini. Kita ganti dengan ini. Oke, lebih panjang banget nih. Save. Tambahkan fungsi validasi API key. Scroll ke bagian paling bawah Code.js, kamu lalu tambahkan fungsi baru ini di bawah, di baris terbawah. Oke, kita copy, tambahkan di baris paling bawah. Save. Error. (154) Oke, ini ada error ya, kita sembarangan copy tadi. Mana nih errornya? Oh, ini ke copy sama kita nih. Bentar. Tuh, itu ide yang sangat brilian tuh. Ini juga ke copy sama kita, ini kita harus hapus ya. Ini ke copy nih. Harusnya ini dong. Oke, ini kita hapus. Oke, save. Oke, aman. Oke, tadi ke copy yang di atas. Jangan lupa setelah mengedit seperti biasa, kamu wajib deploy ulang. Oke, ini udah habis ya nih. Pro udah habis, kita ganti ke yang fast. Sekarang kita deploy ulang. New deployment. Kita kasih apa lagi nih tadi? Update terbaru Telegram. Me, anyone, deploy. Dan lalu sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi di Telegram. Kita coba lagi ya, misalnya kita beli nasi goreng lagi. Nasi goreng terus, nasi goreng 15.000. Oke, sudah masuk di Google Sheet-nya. Akankah dia balas? Masih nggak ada balasan. Rekap saldo. Masih nggak ada balasan. Oke, kita coba lagi, tanya dia kenapa ya. Tanya lagi. Ini code.js saya di Telegram tetap tidak ada balasan walaupun berhasil tercatat. Kita coba pakai yang syncing ya sekarang. Ini harus apa? Harus yang jangan cepat-cepat nih jawabnya nih. Syncing. Agak lama ya tentunya ya. Kenapa nih? Kenapa dia nggak balas? Masalahnya ada pada versi game ini yang kamu tulis. Saat ini versi belum ada, yang tersedia adalah ini bukan nih. Dia salah deteksi kayaknya.
bukan itu. Bentar, gimana nih? Kita coba kalau di sini dia masih balas nggak ya? Kalau di sini kita buka, dia masih balas nggak? Beli nasi goreng, masih balas nggak? Tuh, di sini masih balas. Kita coba kasih tahu ya. Ini dari chat, dari balasan Anda yang di atas, saya belum ubah apa-apa, masih sama. Kenapa waktu saya chat di app script atau di web, dia balas AI-nya dan tercatat dengan baik. Kalau dia tercatat dengan baik di app, itu kan berarti kan bukan masalah AI-nya kan, masalah Telegramnya nih, nggak tahu kenapa tercatat dengan baik. Tapi di Telegram saja yang tidak bisa. Coba ya kita rekap saldo, bisa nggak dia? Rekap saldo. Tuh, masih bisa nih. Masih bisa loh. Ini kode GS saya yang tadi. Kita copy lagi ke dia semuanya. Paste. Biar dia berpikir lebih panjang, bukan masalah API key. Kalau dilancar tapi tidak masalah bukan logika itu, melainkan di komunikasi antara Google Script dan server Telegram. Ada kesalahan fatal yang menulis kode. Bukan ini, udah gue kasih tahu bukan ini. Kenapa ya dia masih pakai yang ini ya? Kita coba ganti ya. Ini AI-nya udah ngaco. Kita coba ganti ke yang baru. Jadi kita copy semua kode kita seperti yang tadi ya, seperti yang di awal tadi saya ajarkan. Kita copy ke sini. Oh, ini kode T3 saya. Oh, jangan lupa awalnya ya. Awalnya adalah saya sedang membuat sebuah web app untuk catat keuangan yang terhubung ke Telegram. Langsung saya akan minta Anda perbaiki sesuatu, tapi sebelum itu cerna dulu kode saya. Kalau Anda sudah paham, bilang oke. Nanti saya akan kasih tahu apa yang harus kamu lakukan. Ini kode T3 saya. Ini HTML. Kita ini dulu ya, kode JS dulu. Oke, saya sudah mencerna blablabla. Oke, ini HTML saya. Kopikan HTML-nya. Saya sudah memberi kode dari kamu. Ini adalah UI chat ala WhatsApp yang sangat keren, lengkap dengan fitur. Masalah utama sebenarnya ID antara web. Jika fungsi do post Telegram menyimpan ID pribadi server Google, sedangkan index HTML kamu menyimpan di local select browser user.
Jika user mencatat lewat web, datanya masuk ke spreadsheet A. Jika user yang sama chat lewat Telegram, bot tidak tahu spreadsheet A itu yang mana, karena datanya ada di browser, bukan di server. Bentar. Jika user mencatat lewat web, datanya masuk ke spreadsheet A. Jika user yang sama mana, karena datanya ada di browser, bukan di server. Apa yang harus kita perbaiki? Berikut. Pastikan fungsi proses chat di sisi klien HTML memanggil fungsi Oke, ini dia sudah listkan apa yang harus diperbaiki. Kita langsung minta dia perbaiki semuanya ya. Saya mau perbaiki semuanya tanpa ubah bagian yang tidak perlu. Misalnya, ini yang paling saya nggak suka adalah misalnya bagian prompt. Saya paling nggak suka diubah bagian prompt saya, karena prompt saya udah disusun dengan baik, dia malah ubah. Misalnya bagian prompt dan versi AI dan versi AI 2.5 memang mau pakai ini. Lalu perbaiki juga masalah ketika saya chat di web itu dia bisa ada balasan, tapi ketika chat di Telegram tidak muncul balasan apa-apa, walaupun data udah masuk ke Google Sheet. Kita pilih yang syncing lagi. Oke, sudah muncul. Fungsi agar lebih bersih dan menambahkan fungsi escape HTML untuk menjaga keamanan pengirim pesan di Telegram. Ini dia mengubah kode prompt saya lagi nggak ya? Semoga dia nggak ubah ya. Kalau diubah parah sih. Jika user aturan balasan nih, lihat yang poin 2 ya, selalu diubah nih. Gunakan HTML. Tuh kan diubah kan? Kenapa sih? Oke, kita coba copy dulu aja ya, nggak usah mikirin promptnya. Kita copy aja ini, ganti di code.js. Ini 264 baris, yang sekarang berapa? 170-an. Oke, ini pasti jadi nggak bagus nih. Tapi kita coba dulu ya, ini di HTML fungsi kirim. Fungsi kirimnya ganti jadi ini. Copy. Save. Sekarang apa yang dia ngomongin? Mengapa Telegram tidak membalas? Sekali kelima kamu menggunakan ini. Ini mengirim teks seperti belanja makanan, karakter dan dianggap sebagai entitas data objek. Kata simpan save kode.
Oke, kita coba lagi ya, save nih. Save, deploy ulang. Manage deployment. Bukan manage ya, sorry. New deployment. Update. Telegram. Anyone deploy. Kita done. Kita cek dulu ya, kita cek dulu nih. Kita cek dulu link kita nih. Kita cek dulu nih. Kita coba ya. Dia mengubah nggak? Simpan. Tuh, malah nggak bisa simpan kan, error jadinya nih. Malah makin error. Copy. Pas simpan sheet malah error nih. Ada kurung yang nyasar, bentar. Kayak kita salah copy deh tadi. Yang di sini ya. Tuh, ini ya, jangan-jangan ini. Tuh, ini kelebihan nih. Kita kopinya tadi di mana nih? Oh, masih belum ini. Wah, ini hati-hati ya, ini salah copy nih. Ini fungsinya ini berakhir di sini ya. Ini masih fungsinya, ini tadi saya kira garisnya sih, ternyata di sini. Harusnya kita paste di sini ya. Paste. Tuh, harusnya di sini. Harusnya yang tadi ini ya. Ini ya, fungsi kirimnya itu tadi sampai sini. Tuh. Save. Coba lagi. Deploy. New deployment. Kita klik linknya. Coba kita tes. Ini udah langsung terhubung. Putuskan koneksi. Refresh. Coba masukkan apakah bisa. Oke, berhasil. Beli nasi 10k. Kode API key. Oke, bisa. Coba beli nasi 10k. Sudah berhasil. Masuk. Rekap data. Ini pasti diubah nih. Rekap saldo pasti diubah. Bingung gua. Dari tadi diubah. Tuh, rekap saldo kan diubah lagi kan. Sumpah. Ini kita ubah lagi ya rekap saldonya. Caranya kembali ke kode.js di bagian prompt nih. Ini bagian prompt kita selalu diubah bagian poin 2. Kemudian lihat di aturan balasan di sini. Aturan balasan nih, jika laporan saldo gunakan ini. Ini selalu dia ubah. Harusnya kita ganti ya. Jadi seperti yang pertama tadi. Yang di kode kita. Mana nih kode kita? Ini makanya harus hati-hati nih, harus disimpan nih file kita. Biar kalau ada yang kayak gini lagi kita bisa nih aturan balasannya ya. Tuh. Copy sama sini. Paste. Begini ya, save. Deploy lagi. New deployment. Klik lagi linknya. Kita langsung ya rekap saldo.
apakah dia bisa rapi lagi kayak tadi. Tuh, oke, udah ya, udah rapi kayak tadi. Ini saya lebih suka model kayak gini. Kita coba sekarang di Telegram kita lagi. Oke, di Telegram kita coba reset dulu ya, putus koneksi dulu. Oke, dia sudah putus koneksi. Sekarang kita konekkan lagi ke Google Sheet kita. Oke, sudah. Sekarang kirimkan API key-nya. Kirimkan key-nya. Oke, sudah. Sekarang kita coba catat lagi ya. Kita lihat masuk nggak nih. Beli nasi goreng lagi 20k. Apakah masuk? Oke, sudah masuk. Belum ada balasan. Tidak ada balasan lagi. Kita tanya lagi ya. Jangan nyerah guys. Ini masih pemula nih. Saya sudah coba lagi semua saran dan kode Anda, tapi masalahnya masih sama. Udah bisa semua di web, udah bisa semua di Telegram, chat juga sudah semua bisa connect. API key bisa connect, Google Sheet-nya bisa semua, tapi hanya di Telegram ketika kita chat beli kopi 20k, dia sudah tercatat di Google Sheet, tapi dia nggak ada balasannya. Itu kenapa ya? Ini dari tadi masalah kita itu aja. Di Telegram dari pengalaman saya teman-teman disebutkan Telegram BP yang sangat ketat, galak soal format HTML. Oke, berarti mungkin karena ada ini ya. Kita coba ya. Hapus kirim tele, lama kamu ganti copy lagi. Jangan nyerah guys, masih nih fungsi kirim telegramnya kita ganti jadi ini kita ganti jadi ini. Ini tadi yang pendek aja jadi panjang ya. Lalu do postnya panjang nih. Do postnya kita ganti juga. Bentar, do post di mana? Di atasnya kan. Langkah selanjutnya saya kode tes lagi. Tes lagi ya. Jangan menyerah. Sorry, new deployment. Deploy. Dan kita tes lagi ya di Telegram. Beli nasi goreng 20k. Masuk nggak? Udah masuk. Nggak ada balasan lagi. Rekap saldo. Tidak ada balasan juga.
Gimana ini? Coba simpan kode ini lalu tes lagi chat di Telegram bot. Harusnya sekarang langsung merespon. Tidak ada. Masih tidak ada balasan nih di Telegram. Gimana kita bisa cek apakah untuk tahu ada error apa? Kalau data masuk ke Google Sheet tapi Telegram tetap diam, berarti masalahnya ada jembatan balik dari Telegram untuk cara bersihnya. Boleh kita cara cek ke Google Sheet. Catat. Lihat menu sebelah kiri execution penerapan. Mana nih? Execution. Ini kah? Di app script kamu lihat menu di sebelah kiri icon jump atau tulisan execution, icon jump. Ini ya. Bukan, sorry. Ini trigger nih. Ini execution. Daftar Bluetooth post yang baru dijalankan. Klik salah satu yang statusnya mungkin fail atau bahkan komplit tapi tidak ada balasan. Lihat di bagian log. Ini barusan nih, do post. Apa dia bilang lihat apa? Lihat di bagian log. Jika ada tulisan merah itulah biang keloknya. Mana? Nggak bisa dibuka. Open project detail. Nggak bisa dibuka. Tidak ada. Gimana ini? Gimana nih game ini? Mari kita tambahkan console log di titik krusial agar kita bisa melihat ke variabel di menu execution tadi. Ganti bagian do post. Coba yang baru. Ini nggak jelas lagi nih AI-nya. Bisa jadi masalah bukan di kodenya tapi di token bot atau chat ID. Mari kita buat fungsi kecil. Ini makin aneh AI-nya sampai model thinkingnya kena limit. Apa yang terjadi? Kita kasih tahu ya. Ini pusing nih, udah mulai pusing. Pas di chat rekap saldo di Telegram
di bagian udah komplit dan sukses, tidak ada log ataupun error sama sekali. Tapi masalahnya kenapa tidak ada balasan? Cek yang benar dong, ubahnya apa? Teks screen Sandika fungsi substring. Waduh, makin pusing nih gua. Ketika AI-nya sudah ngawur, kita makin pusing ya. Kita pusing kenapa tidak muncul di Telegram. Inilah akibat dari pakai AI ya, jadi kita nggak tahu nih kenapa dia nggak mau. Coba kita pakai bantuan AI yang lainnya. Ini kita udah kena batasnya banget nih. Kita coba pakai AI yang lain, kita pakai ChatGPT. Ini udah cara terakhir nih. Kita akan kopikan chat kita yang tadi di sini ke kita copy. Ini HTML saya. Simpan. Oke, dia udah paham. Sekarang kita tanyain ya. Masalah saya adalah ketika di chat di Telegram, nggak tahu kenapa dia tidak ada balasan chat sama sekali. Padahal kalau di webnya kita chat, misalnya beli kopi 20k, dia ada balasnya apa tadi? Beli kopi 20k, dia ada balasnya adalah tuh, dia ada balas. Kita copy nih, dia ada balas ini. Kenapa di Telegram dan pas rekap saldo juga ada balas, tapi kenapa waktu saya chat
di Telegram dia sama sekali tidak ada balasan, tapi datanya masuk ke Google Sheet dan tercatat, hanya tidak ada balasan. Analisis yang benar masalahnya ada di mana, dan kasih tahu saya yang jelas saya harus perbaiki apanya, bla bla bla. Penyebab utama do post, kemudian kirim ke Telegram Anda. Mengirim dengan Telegram sangat sensitif terhadap HTML. Jika ada karakter yang tidak valid dalam HTML, Telegram akan di-reject pesan dengan error 400. Contoh yang sering menyebabkan error bla bla bla. Fungsi ini hanya dipakai di keterangan transaksi, bukan di seluruh pesan. Akibatnya, namun karena ada pakai script tidak cache, bukti dari kode Anda dikirim ke Telegram. Jika error, tapi ada satu masalah lagi. Jika pesan mengandung karakter seperti kenapa di web app normal, kenapa web sibuk, perbaiki fungsi kirim Telegram. Jadi kita ganti berarti ya fungsi tele. Kita coba nih apakah ChatGPT juga sama fungsi tele. Mana nih, apa nih, kirim oh ribet nih fungsi telekopi ini. Kita copy, ganti, paste, save. Proses kode sehingga Telegram tidak error atau lebih bagus recommended. Ini pakai board. Oke, kita pakai yang ini aja ya, lebih lengkap nih. Paste yang ini. Satu hal penting lagi sering terjadi, pakaikan webhook Telegram benar-benar aktif. Cek dengan buka ada masalah ini ya, atau jangan-jangan pas kita ubah kan, waktu kita deployment itu kan URL-nya berubah. Apakah harus menjalankan yang ini lagi ya? Yang ini masih ingat nggak yang tadi kita ganti ini? Apakah harus jalankan ini lagi ya? Kan URL-nya beda nih. Kalau kita ubah, apakah harus jalankan ini lagi baru bisa? Kita coba ini dulu. Kalau nggak bisa, kita baru coba yang ini ya. Berarti masalahnya itu. Kita coba. Ini kita save, deploy, new deployment. Nah ini waktu kita new deployment nih, update Telegram. Kita update nih. Ini kan URL-nya beda nih. Kita coba pencet ya dengan yang ini ya. Tuh. Ini kan URL-nya beda. Coba perhatikan. Ini kan beda nih. Apakah harus dijalankan ini lagi? Jangan-jangan itu masalahnya. Tapi sebelum itu kita coba cek dulu apakah bisa dengan perbaikan dia. Kita tes lagi di Telegram kita. Beli nasi 30k. Lihat. Oke, sekarang malah nggak masuk ya. Malah nggak masuk. Kita coba ulang ke yang tadi ya. Kita coba yang tadi yang nggak diubah, yang sebelum diubah. Ini kita Ctrl Z, kita deploy ulang, new deployment, deploy. Oke, kita coba ulang. Coba lagi di Telegram, beli nasi 30k. Oke, ini yang ini masuk ya.
tapi dia nggak ada balasan. Sekarang kita coba teknik yang ini. Jadi ini kan baru nih, kita copy lagi yang ini, kita aktifkan dulu nih bot tokennya. Kita tadi masukkan, bisa dilihat di sini ya. Tadi mana tadi? Oke, ini ya. Copy. Jangan lupa tadi botnya jangan dihapus. Lalu ini URL-nya kita ganti dengan yang terbaru, yang ini. Enter. Oke, sekarang kita coba lagi di Telegram kita. Beli nasi 30k. Bisa nggak dia? Oke, udah masuk. Oke, udah catat. Oh my god, dari tadi. Ternyata jadi kalau kita ada ubah nih di deploy, kita deploy ulang kan URL-nya berbeda nih ya, berbeda URL-nya. Nah, kita perlu set ulang nih. Ini komennya sangat penting, ini harus disimpan. Jadi kita harus set ulang. Bot tokennya apa, URL yang baru tadi apa. Sekarang coba ya. Rekap saldo. Bisa nggak dia? Tuh. Udah bisa juga tuh. Dari tadi kita cobain ini, ternyata masalahnya hanya ini. Oke. Kira-kira begitu. Sekarang kita udah berhasil membuat bot yang sudah bisa masuk ke Telegram dan bisa juga masuk ke, bisa catat dan masuk ke Google Sheet kita. Oke, sekarang pertama yang akan kita lakukan adalah kalian lihat di laporan keuangan terkini ini, itu kita rekap saldonya, hasilnya terlalu besar ya spasinya. Kita akan coba kecilin spasinya dulu. Kita buka game ini kita lagi. Oh, kita kasih tahu di saat rekap saldo di Telegram sudah bisa muncul, tapi bukan spasi ya, enternya terlalu jauh. Misalnya dari judul ke total pemasukan itu enternya jauh banget. Fokus ke ubah itu aja. Dalam format Markdown. Oke, di sini kita lihat dia sudah bingung ya, kode.js kita seperti apa. Kita kirimkan ulang lagi kode.js kita. Ini full kode.js saya harus ubah yang mana? Kalau dulu misalnya BR dan double enter. Oke, kita lihat ya. Cari cons prompt dalam proses set, lalu ganti aturan prompt menjadi lebih rapat seperti ini. Oke, ini kita copy cons prompt-nya, kita cari cons prompt sini ya, sampai di sini. Benar nggak? Sampai di user. Oke, benar ya. Paste, save. Ada yang diubah nggak? Oke, ini ada ya, ini enternya terlalu jauh nih mungkin ya. Save. Dari bagian earth, bagian di bawah fungsi do post, coba kita copy do post. Ini berarti ya. Hasilnya copy. Bentar, mana nih? Let
hasil sama dengan ini ya. Ini lagi. Save. Lalu new deployment lagi. Oke, ingat-ingat di sini kalau kita new deployment lagi, manage deployment, new deployment. Coba ya, kita nggak usah new deployment. Kalau kita manage deployment doang bisa nggak dia? Pensil. Oke, sudah. Ini linknya masih sama ya. Kalau new deployment kan linknya akan berbeda. Makanya kita perlu hit yang kayak API-nya lagi itu. Tapi kalau misalnya ini udah sama, kita coba bisa nggak di Telegram kita. Kita coba lagi rekap saldo. Rekap saldo. Oke, udah bisa ya langsung ya. Tapi di sini kenapa ada sama dengan itu memang disengaja buatkan kah? Bentar. Ya, ini benaran sengaja dikasih ya. Jadi begini aja. Udah ya. Jadi nanti kita kayaknya nggak usah new deployment, cukup manage deployment. Lalu di ini new version dia otomatis sudah bisa update ke Telegram. Ini buktinya udah masuk. Oke, sekarang di bot kita, ini bot kita kan belum ada apa-apa ya. Belum ada profile, belum ada lain-lain. Kita akan set dulu profilnya. Caranya adalah kita kembali ke bot father ini. Lalu kita bisa ketikkan ya my bot ya. My bot. Jadi dia muncul yang mana? Yang tadi kita buat barusan itu yang ini ya. Silahkan dipilih. Kalau cuma satu berarti harusnya satu doang. Di sini saya akan pilih edit bot. Kita akan edit name-nya bukannya about-nya. Kita akan kasih about, description, dan picture-nya. Lalu kita akan kasih dua aja ya, about sama description dan picture-nya ya. Untuk gambarnya teman-teman silakan cari logo sendiri atau buat logo sendiri, termasuk description-nya mau dikasih apa. Ini saya pakai AI aja generate-nya, jadi teman-teman nanti kalau mau generate sendiri silakan. Oke, di sini kita coba minta AI-nya ya untuk generatekan gambar buat kita logonya. Sekarang di Telegram tuh di bot saya butuh satu logo untuk bot saya. Bantu saya buatkan logonya dan description botnya. Ini pakai yang gratis ya, kita lihat hasil logonya gimana. Oke, kita sudah menghasilkan sini. Nah, ini kita copy ya. Yang ini kita pakai description-nya atau about-nya. Oh, dia ada kasih banyak nih. Ini about-nya, ini description-nya. Oke, description-nya panjang. Sampai sini ya description-nya ya. Sekali lagi ini nanti teman-teman pakai punya teman-teman sendiri aja. Gua akan pakai yang ini. Kita mau pakai logo yang mana nih? Kita pilih yang A aja ya. Pilihan A. Bentar, ini adalah hasil mudah dulu. Oke, logonya belum selesai dibuatnya. Kita tunggu dulu.
Oke, sudah berhasil. Ini logonya. Sekali lagi, kalau teman-teman nggak suka logonya yang ini, silakan generate lagi ya sesuai desain masing-masing atau bisa langsung desain sendiri. Oke, saya langsung akan pasangkan di bot fathernya. Setelah muncul yang tadi, kita tinggal pilih yang edit description-nya dulu ya. Edit description-nya yang tadi, yang ini. Edit description. Oke, langsung kita kirim description-nya ya. Bentar, bukan yang ini about-nya ya, sorry. Kita hapus. Ini description-nya. Sukses. Description update, you will be able back to bot list. Kita kembali lagi, kita akan edit bot lagi, masuk ke edit about-nya. Kita kirimkan about-nya yang ini. Oke, yang panjang ini kita send. About-nya cuma bisa 120 kata. Bentar. Oh iya, terbalik. Harusnya yang tadi itu about, yang pendek itu, description itu yang panjang ya. Sorry. Jadi kita edit about. About-nya itu yang pendek ini. Oke, sudah. Lalu kita pencet lagi yang edit description. Description-nya yang panjang ini. Send. Oke, sudah. Sekarang kita kalau mau edit foto nih, yang mana foto? Edit description bot picture ya. Tuh, bot picture. Oke, send me the back bot picture. Kita send bot picture-nya. Pilih file. Ini logonya yang tadi kita kirim. Oke, sudah sukses. Apalagi description-nya juga kasih ya, picture ya. Description picture. Kita kasih foto yang ini langsung, bisa nggak? Oke, nggak bisa ya. Ini silakan kalau teman-teman mau, silakan atur sendiri. Ukurannya itu 640 dikali 360 ya. Itu untuk yang di description-nya. Saya nggak kasih aja. Ini buat teman-teman aja yang kasih. Kita langsung kembali ke bot kita. Kita lihat apakah sudah ada update. Tuh, sudah update ya. Tuh, bot kita sudah ada profilnya, sudah ada detailnya, ada bio-nya, udah ada deskripsinya. Tuh, deskripsinya yang ini ya, tuh yang pertama muncul tuh yang ini tuh. Oke, kira-kira begitu. Nah, sekarang saya mau di bot kita ini, di menu ini itu bukan pencet menu, tapi ketika dipencet itu langsung pergi ke dashboard kita yang mana ya, yang di link kita. Jadi kalau dipencet di Telegram itu yang terbuka itu langsung ininya. Oke. Langsung bagian dashboard ini. Jadi gimana caranya biar dia kalau dipencet yang kebuka itu langsung ini. Kita kembali lagi ke bot father. Kita coba cari di atas, harusnya sudah ada. Coba ya, ini ya. Coba garis miring. My bot, my app, bot setting. Coba cari bot setting. Coba my bot. Dompet AI. Bot setting. Nah, di bot setting ini kita pilih yang menu button. Pilih yang configure menu button. Oke, nah di sini kita harus kirimkan dia URL kita yang tadi. Langsung saya kirimkan link URL kita yang ini ya, yang ini.
send me the title. Oke, judulnya apa? Judulnya kita samain aja dengan judul kita ya, yaitu untuk namanya kita akan kasih dashboard ya, karena link ini adalah untuk melihat dashboardnya. Dashboard BOARD, dashboard. Oke, sukses. Udah, kita langsung bisa kembali ke bot kita, dompet AI. Kita lihat sini, di sini di samping chatnya tuh langsung udah ada dashboard. Dan kalau ini dipencet, tuh langsung ya, be launching this mini app, you agree to the term, bla bla. Kita start. Hup. Tuh, langsung sudah terbuka linknya. Tapi masalahnya sekarang dia malah minta kita koneksi ulang ya. Bentar, kita coba tanyain AI-nya lagi. Oke, sekarang sudah berhasil. Tapi saya mau di Telegram ada menu button yang langsung mengarah ke web app kita, dashboardnya. Saya sudah set di menu button di bot father, tapi setelah saya klik tombolnya dan buka linknya, dia nggak otomatis connect ke sheet dan AI key yang sudah kita konekkan ke Telegram. Bisa nggak buat langsung terhubung? Jadi kalau klik menu buttonnya, langsung terbuka dashboardnya tanpa koneksi ulang. Ini adalah tantangan yang menarik karena secara teknis telah karena dua dunia yang berbeda, keduanya tidak otomatis. Oke, ternyata nggak bisa langsung ya, tapi kita bisa pakai cara ini. Jadi di botnya itu, di bot ini kita kasih nanti pencet start, nanti dia bisa munculin tombol di sini ya. Tuh, saat kamu klik Telegram, browser akan membuka alamat script Windows. Oke, jadi ini salah satu cara yang bisa dilakukan, tapi pakai komen, dia bukan pakai button menu lagi. Saya nggak mau ya, saya tetap mau pakai yang ini aja. Jadi nanti usernya harus satu langkah lebih ribet, dimana dia harus masukkan lagi spreadsheet linknya di menu button ini. Tapi setelah itu masukkan, udah aman juga, udah saling terkoneksi juga. Dan ini mungkin PR buat teman-teman yang mau kerjakan ini, jadi silakan ditambahkan kalau mau ya. Lalu bisa juga ditambahkan ketika pertama kali buka. Ini kan kita pertama kali buka di Telegram kan munculnya gini nih. Harusnya kalau di Telegram dia buka kan munculnya langsung ini, ngerti nggak sih? Kalau di Telegram kan langsung udah chatnya. Harusnya dia buka langsung ke ini. Nah itu juga coba teman-teman silakan dipikirkan gimana caranya, gimana cara ngepromnya agar nanti di Telegram begitu menu buttonnya dipencet itu dia langsung ke sini. Oke, tambahan itu ya, silakan dikerjakan kalau mau. Tapi punya saya sampai di sini aja. Kira-kira begitu.